لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik dan untuk Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, kita senantiasa meminta pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kita senantiasa memohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita selalu bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, wasayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang karena kemaksiatannya Allah tetapkan sesat atasnya, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, semoga Engkau selalu limpahkan kesejahteraan, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada para sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan kepada setiap orang yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti jalan-jalan kebaikannya sampai dengan hari kiamat kelak. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wasidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, as-shaimun was-shaimat, saudara-saudaraku yang insya Allah sedang berpuasa, yang semoga senantiasa dalam keberkahan, semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ikhlas dan semata-mata meniru yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang selalu berusaha mengedepankan akhlakul karimah,
jamaah Masjid Nurus Sa'adah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang sangat mulia ini. Kita diberi kenikmatan oleh Allah, umur panjang, nikmat sehat, dan kekuatan untuk bisa menghadiri kegiatan subuh berjamaah, diteruskan dengan berdoa dan taklim sampai dengan insya Allah menjelang syuruk. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang tercatat sebagai amal solih dan menjadi pembuka amal baik di pagi hari ini. Hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke-9. Berarti lebaran ini kurang pirang dina niku. Selikur nggih, Masya Allah. Semipil tekan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang ikhlas, yang syar'i. Mudah-mudahan dengan itu tumbuh mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi, rasa rindu kita kepada Rasulullah, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal solih, yang pertama harus ikhlas dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan muttaba'ah, mengikuti tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengkhususan yang agung kepada bulan Ramadan, sehingga pengkhususan yang agung itu sangat bermanfaat kepada kita, bukan untuk Allah tetapi untuk kita semua. Bulan Ramadan yang agung datang kepada kita tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa keberkahan, membawa pengampunan, membawa pelipat gandaan pahala, membawa juga pembebasan untuk hamba-hamba terpilih dari siksa neraka yang pedih. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang secara matematika umur kita begitu pendek dibandingkan dengan umur umat-umat Nabi sebelum Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma bainas sittin wa sab'in wa aqalluhum mayyajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan hanya sedikit di antara mereka yang melampauinya. 60 sampai 70 tahun itu pendek. Dan karena umur yang pendek itu, persiapan kita untuk mengumpulkan bekal menghadap kepada Allah agar selamat di kampung akhirat juga begitu pendek. Maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang ketika kita beramal Allah akan memberikan pengampunan, Allah akan memberikan pelipat gandaan pahala, Allah akan mengabulkan doa-doa, dan Allah akan memberikan keberkahan.
Dalam satu pekan ada satu hari, yaitu hari Jum'ah, yang Allah pilih sebagai penghulunya hari dalam satu pekan. Allah memerintahkan kita supaya memperbanyak membaca sholawat. Allah memerintahkan kita supaya memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah. Dalam satu bulan ada 3 hari yang Rasulullah memerintahkan supaya kita melakukan puasa sunnah. Satu kali berpuasa dibalas dengan 10 kebaikan dan insya Allah menjadi 30. Kalau 12 bulan berarti 36. Sama dengan 360. Ada yang menyebutkan hampir menyamai hitungan hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 1 bulan yang dipilih oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang Allah melipat gandakan pahala. Dan pelipat gandaan pahala ini sangat luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana yang insya Allah Bapak Ibu sering mendengarkannya, bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal sampai dengan 700 kali. Pelipat gandaan dalam kuantitatif jumlahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali amal puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Jadi amal ibadah puasa itu berbeda balasannya dengan amal ibadah yang lain. Allah yang akan membalasnya dan kelipatannya tidak disebutkan. Berarti kelipatannya adalah sesuai dengan kehendak Allah, tanpa batas, unlimited. Apalagi kalau puasa itu dilakukan pada bulan suci Ramadan. Karena orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya hanya karena Allah. Sehingga Allah yang akan membalasnya secara langsung. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, Allah memberikan pelipat gandaan pahala supaya kita banyak mendapatkan bekal untuk menghadap kepada Allah kelak di hari akhir. Di dalam bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelipat gandaan yang sangat luar biasa secara kualitatif begitu. Ada amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan berpahala besar. Tetapi ketika amal ibadah itu dilakukan pada bulan suci Ramadan, tentu akan mendapatkan pahala yang kualitasnya lebih. Sebagaimana misalkan Rasulullah menyebutkan fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatan. Rawahu Bukhari Muslim. Maka ketika bulan suci Ramadan datang, berumrohlah kalian. Ini hari ke-9, masih ada 21 hari. Berarti masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu umroh. Hanya sayangnya tempatnya jauh. Dan kita lihat di siaran televisi, Masya Allah, padatnya luar biasa. Orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Fa inna umratan fi Ramadan hajjatan. Karena sesungguhnya melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan seperti melaksanakan ibadah haji, pahalanya seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umroh pada bulan Ramadan sebanding
setara dengan melaksanakan ibadah haji. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan, fa inna umratan fi Ramadan ka haji ma'i. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ibadah umroh kalau dilakukan tidak memakan 1 hari selesai. Yang penting sudah berada di tanah haram. Ketika sudah sampai mikot, kemudian memakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrotan, menuju Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Setelah selesai, kemudian istirahat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu menuju Mas'a untuk melaksanakan sa'i. Sa'i 7 kali, Safa Marwah. Setelah selesai, kemudian tahallul atau bercukur. Selesai umroh. 6 jam selesailah kalau pelataran Masjidil Haram itu pas tidak penuh sesak. Jadi bisa lebih cepat putaran tawafnya. Kalau dilakukan pada bulan suci Ramadan, ini sama dengan pahala ibadah haji. Padahal ibadah haji itu termasuk ibadah yang komplit. Dilihat dari segi pembiayaan, dilihat dari segi fisik harus sehat, dilihat dari segi waktu juga pelaksanaannya lama. Orang haji tanggal 8 dari Mekah menuju ke Mina. Kalau haji menurut rute Rasulullah, tanggal 8 menuju ke Mina, nanti pagi hari tanggal 9 menuju Arafah. Setelah matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah, melaksanakan puncak ibadah haji wukuf sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, wukuf selesai, menuju Musdalifah untuk mabit sampai dini hari. Baru bergerak menuju ke Jamarot, ke Mina untuk melakukan Jamarah Aqobah. Nah, kalau mampu langsung ke Haram melakukan tawaf ifadah kemudian sa'i. Nah, setelah itu harus kembali ke Mina. Kalau nafar awal harus tinggal itu tanggal 10-nya. Berarti besoknya tanggal 11, tanggal 12 masih harus tinggal di Mina melempar jamarot. Kalau yang nafar sani 3 hari sampai dengan tanggal 13. Berarti mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah baru kembali ke Mekah. 6 hari. Nah, sungguh berat untuk melaksanakannya. Nah, ini bisa diraih pahalanya ketika kita berumrah pada bulan Ramadan. Berarti pahala ibadah umrah itu di kualitasnya baik sekali ketika dilakukan pada bulan Ramadan. Ramadan menjadikan pahala itu secara kualitatif berlipat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita renungkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mendatangkan bulan suci Ramadan adalah masalah pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa ini sungguh penting bagi kita semua. Orang tidak akan selamat menghadap Allah sebelum dosa-dosanya terampuni, sebelum dia meninggal dunia. Tidak ada di antara kita yang merasa bersih dari dosa. Bahkan kita merasa dosa kita amat banyak. Setiap hari, setiap saat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ini ketika kita masih di dunia yang menjadikan kita berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dosa-dosa itu yang menjadikan kita malas untuk melakukan ibadah.
Jadi bukan karena lemahnya fisik kita, bukan karena lemahnya otot-otot kita untuk melakukan sholat, untuk melakukan amal ibadah, tetapi lebih pada banyaknya dosa yang ada pada kita. Sehingga tempat ibadah yang ada di lingkungan kita sendiri, jaraknya tidak sampai ratusan meter, tetapi kenapa kita terkadang berat untuk hadir di setiap sholat fardu berjamaah. Padahal tempat lain yang lebih jauh, waktunya lebih lama, banyak orang yang bisa dan kuat untuk ke sana. Ada yang bisa bersepeda sampai berpuluh-puluh kilometer, memakan waktu barangkali sampai setengah hari atau 1 hari. Tetapi untuk pergi melaksanakan sholat subuh yang hanya berjarak barangkali 300 meter, durasi waktunya juga kalau tidak ada taklim ya mungkin hanya 20 menit. Banyak yang tidak kuat, banyak yang tidak hadir, dan banyak yang tidak mementingkan. Nah inilah tidak kuat untuk datang ke masjid. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunakan bulan Ramadan ini dengan penuh untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sebagaimana Rasulullah menyabdakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan pada siang hari dengan ketentuan didasari iman kepada Allah, ikhtisaban itu artinya mengharap ridho Allah. Juga berpuasa dengan gembira. Ini ikhtisaban. Berpuasa dengan senang. Jadi kalau ada di antara kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh kekhawatiran, dengan tidak semangat, tidak bergembira, ini keliru. Kita melaksanakan puasa Ramadan masih banyak mengeluh keluar dari mulut kita, dan lemes, dan tidak ngelak banget, dan ora rampung-rampung ya, dan kesuwe temen dinane. Nah, ini bukan menunjukkan ikhtisaban, tapi dengan penuh keluh kesah, dengan penuh keterpaksaan. Nah, Ramadan merupakan karunia dari Allah. Ramadan merupakan keberkahan dari Allah, maka kita harus menyambut dengan gembira, ikhtisaban. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya, dengan itu maka mereka bergembira. Jadi orang-orang Islam harusnya bergembira dengan diberi rahmat oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah bulan Ramadan ini. Huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik karunia Allah yang ada di bulan Ramadan, karunia Allah yang ada pada bulan-bulan yang lain, rahmat Allah yang ada bulan Ramadan itu lebih baik daripada kalau tidak beramal dan mengumpulkan selain ibadah. Nah, kita harus bergembira. Nah, orang yang berpuasa karena iman dan ikhtisaban mengharap ridho Allah, senang melakukannya, ridho melakukannya, bergembira melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kita juga tidak boleh hanya bergembira dengan apa yang disampaikan tadi tanpa melihat sisi sebaliknya. Barangkali kita berpuasa, masyarakat kita juga berpuasa, tapi tidak memenuhi ketentuan imanan wahtisaban, bisa-bisa puasanya tidak menjadikan dosa-dosanya terampuni. Rasulullah menyebutkan rubba shaim. Rubba itu adalah ungkapan kata dalam bahasa Arab
yang menunjukkan jumlah tidak sedikit. Cara Jawane ya rep jeprah lah, akeh banget. Akeh banget wong sing pada puasa, ora entuk apa-apa sekang puasane, kejaba mung ngelih karo ngelah. Banyak, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan pengampunan dosa. Ini harus kita renungkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka mari kita jadikan penghapus dosa yang sedang kita lakukan ini betul-betul dengan penuh isi puasa sepenuh jiwa raga. Bukankah Rasulullah juga menyebutkan man lam yada' qaulasur, sering disampaikan. Barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang mendatangkan dosa dan selalu melakukannya wal amalabih, maka Allah tidak membutuhkan dari orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Dia tidak makan, tidak minum, dia sebut dia berpuasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ketika mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, sikapnya tidak dijaga, pikiran dan hatinya tidak dijaga, maka Allah tidak mencatat dia berpuasa. Falaisa lillahi hajjatun. Allah tidak menghitung, Allah tidak butuh dengan mereka orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Ini kita harus hati-hati. Ya. Di satu sisi puasa itu menghapuskan dosa, tapi di satu sisi kalau tidak dilakukan dengan ketentuan dari Rasulullah, maka kita akan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini pengampunan dosa dari kita melakukan siang hari ibadah puasa. Dan inilah yang difardukan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, dan ke depan yang masih 21 Allah meningkatkan kualitasnya. Kemudian pengampunan lagi diberikan oleh Allah ketika kita pada malam hari mendirikan malam Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan malam Ramadan dengan melaksanakan ibadah sholat malam, dan sholat malam pada bulan Ramadan dilakukan kalau kita menyebut sholat tarawih. Insya Allah di masjid ini semangat, jamaahnya lebih banyak, alhamdulillah. Ya. Meskipun Rasulullah memotivasi untuk melaksanakan sholat tarawih, tetapi tidak sampai mewajibkannya. Nah, alhamdulillah kita, kalau sholat tarawih menjadi wajib, kita berat untuk melakukannya, atau mungkin tidak boleh ditinggalkan. Meskipun Qiyamul Ramadan, sholat tarawih ini, ya kalau kita melakukannya mungkin belum lama-lama banget lah ya. Mungkin durasi setengah jam atau mungkin lebih. Suratan yang dibaca pun ya sesuai dengan kekuatan jamaah kita. Nah, kalau sholat sendiri lah silakan 1 juz atau berapa juz. Tapi kalau menjadi imam jamaahnya seperti kita semua, suratannya panjang tanpa ada komitmen bersama terlebih dahulu, ya banyak yang menggerutu. Akhirnya sholatnya malah membenci imamnya, tidak ridho kepada imamnya. Meskipun hanya durasi setengah jam, tapi kita usahakan dengan melaksanakan imanan, dengan penuh iman, ikhtisaban mengharap ridho Allah, tidak ada motivasi lain. Dan dilakukan dengan ya memenuhi syarat-syarat sholat. Ada syarat tumakninah,
Nah, ini tidak boleh ditinggalkan. Jangan kemudian menjadi keinginan untuk sholat tarawih cepet-cepetan. Ada yang 7 menit 23 selesai, mungkin wis temenan apa ora jeneng YouTube jane. Lah nek salat kaya iku jane ya dian ora ana kenikmatan babar blas. Gerakane ora tumak ninah, ya, kemudian juga kedagar-dagar, tergesa-gesa. Ini yang tidak boleh dilakukan. Setengah jam sedengan. Maka jangan lewatkan. Jangan kemudian menganggaplah anu sunah iki. Ora tarawih ya ora apa-apa. Nah. Dan yang paling baik, yang paling besar pahalanya berjamaah di masjid. Lalu sholat tarawih nang omah dewek kena iki. Untuk ukuran kita kalau sholat sendiri di rumah ya banter begitu. Kalau kita jamaah kan Masya Allah nikmat sekali mengikuti imam. Meskipun yang dibaca panjang kita belum hafal, sambil mendengarkan. Syukur sambil murojaah hafalan kita. Insya Allah mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan. Membaca Al-Quran kita mendengarnya. Dan bacaan Al-Quran yang terbaik adalah yang ada di dalam sholat. Maka kalau mampu sholat sunnahnya semakin banyak suratan yang dibaca semakin panjang, fa insya Allah akan semakin baik dan semakin banyak pahalanya. Jangan anggap enteng untuk meninggalkan sholat tarawih qiyamu Ramadan. Pahalanya besar sekali mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini Ramadan datang dengan pengampunan dosa yang Masya Allah sangat penting untuk kita. Nah, kalau misalkan suatu ketika kita tidak bisa hadir di dalam sholat tarawih berjamaah, bukan berarti tertutup kesempatannya. Atau istelat, lalu istelat ya, datang saja, berapapun rakaat yang didapatkan. Nah kalau misalkan hanya mendapatkan 4 terus ikut witir, ya insya Allah sudah sah. Karena sholat malam, sholat tarawih itu sebetulnya tidak ada pembatasan jumlah rakaatnya. Sholat tarawih sama dengan sholat malam. Jadi tidak ada batasan 11 atau harus 23 atau harus berapa. Tapi silakan lakukan sholat malam. Kalau sudah takut masuk waktu subuh, tutuplah dengan witir. Ini ketentuan utamanya seperti itu. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Nah kalau yang melaksanakan 11 rakaat juga ada dasarnya. Ya cukup 11 rakaat. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakan 11 rakaat, kemudian bangun malam hari, mau sholat lagi, ulama juga membolehkan. Yang penting tidak melakukan witir kembali. Witir itu hanya ada 1 kali dalam 1 malam. Ini tidak boleh ditinggalkan. Kita ajak anak-anak kita. Makanya sholat malam pada bulan Ramadan diawalkan waktunya supaya lebih banyak yang bisa ikut. Anak-anak kita juga terlatih untuk melakukan kegiatan sholat malam pada bulan Ramadan. Kalau ada komitmen misalkan nanti sholat malamnya jam 2, ya boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh, nggak ada terlarang. Alim masih dalam durasi waktu sholat malam. Nah, ini pengampunan dosa. Jamaah rahimakumullah, Allah juga menjanjikan di dalam 1 Ramadan, dalam 1 bulan Ramadan itu ada 1 malam yang pelipat gandaan nilainya, bahkan ini 1000 bulan. Masya Allah. Dalam hadis disebutkan juga pengampunan dosa. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan ibadah iman kepada Allah, mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar, malam pengampunan dosa, juga pelipat gandaan 1000 kali bulan. Masya Allah. Tadi saya sampaikan umur kita itu rentang waktunya 60 sampai 70. Allah menjadikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan kalau dijadikan tahun 83 tahun. Kalau Allah memberikan nikmat umur ke depan 10 tahun, ini kita tidak menghitung yang sudah. Semisal kita mendapatkan 10 tahun lagi umur kita ke depan, setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, di dalam Ramadan kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu semua nanti akan melewati malam Lailatul Qadar. Semua akan melewati. Sing penting isi urip begitu. Hanya bedanya ketika malam Lailatul Qadar itu kita lewati, apa kondisi kita? Ibadah apa tidak? Melakukan amal soleh apa tidak? Kalau melakukan amal soleh, ini yang akan mendapatkan seperti melakukan amal soleh selama 1000 bulan. Nah, kalau tidak melakukan ibadah berarti lewat begitu saja. Pengampunannya sangat luar biasa. Kalau 10 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti secara matematis hitungannya sudah 830 tahun. Setara dengan melaksanakan amal soleh selama 830 tahun. Ini kan sudah melampaui umur-umur umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad. Ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kurang apa Gusti Allah leman maring menungsa. Kurang apa Gusti Allah aweh waktu. Wis bertaubat ditunggu oleh Allah, Masya Allah. Oh, jadi kok ngenteni pensiun tobaté, ya ditunggu sampai pensiun. Lah wis pensiun dene ngurung tobat ditunggu mungkin 5 tahun lagi. Sampai ajal datang itu Allah masih menunggu. Dan Masya Allah ketika Allah menyebutkan tentang kondisi orang yang bertaubat, betapa Allah itu senang menerimanya. Sampai disebutkan dalam hadis itu Allah senang menerima hambanya yang bertaubat seberapapun dosanya. Melebihi senangnya orang yang kehilangan kuda tunggangannya. Padahal di dalamnya perbekalan semua ada di situ. Melayu jalannya. Di tengah padang pasir gak ada yang bisa menolong. Gak ada harapan menolong, maka dia putus asa. Udah pasrah kepada Allah. Ya. Dia mendatangi sebuah pohon, kemudian dia istirahat di bawah pohon itu sambil tiduran. Nah, seketika dia bangun, kudanya itu yang tadi hilang entah kemana sudah ada di sebelahnya. Dia pegang erat talinya, karena gembiranya dia sampai salah ucap. Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkaulah hambaku. Wa ana rabbuk, dan akulah Tuhan. Kembali dia ngomong. Sebab saking senengnya. Nah, ini orang yang paling gembira di dunia kayaknya. Ini Allah masih lebih gembira dari orang ini ketika menerima hambanya bertaubat. Masya Allah, sudah diberi bulan Ramadan. Maka betul. Apa yang disampaikan Rasulullah ketika naik mimbar, Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi mengucapkan amin, naik lagi mengucapkan amin. Para sahabat kepo ingin tahu, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin 3 kali, ada apa gerangan? Rasulullah menyebutkan, barusan malaikat Jibril datang menemuiku. Dia mengatakan, celaka Pak. Tulisannya tebel ini. Celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, sampai dengan Ramadan habis, dosa-dosanya tidak terampuni. Rasulullah mengucapkan amin. Masya Allah. Ini yang mengucapkan malaikat yang paling mulia. Pemimpin para malaikat, Jibril alaihi salam. Yang sini disebut dengan ar-ruh. Tanazzalul malaikati war-ruh. Nah, ar-ruh ini pemimpinnya para malaikat. Nah, malaikat Jibril alaihi salam. Dia mengucapkan celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak terampuni. Diaminkan oleh Nabi terbaik. Diaminkan oleh manusia terbaik, Rasulullah. Ya, pasti terjadi. Maka Masya Allah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita lewatkan Ramadan tanpa kita mohon ampun kepada Allah, tanpa kita mendapatkan pengampunan. Kita berpuasa dengan puasa yang baik. Kita tarawih dengan iman dan wahtisaban.
Kita berharap satu malam itu kita menangi, kita jumpai dan kita beribadah. Maka perbanyaklah ibadah pada bulan Ramadan. Kita tidak disuruh mencari satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan itu dalam rentang waktu 364 malam. 1 tahun kon goleti. Siji melek pendiri. Itu ya. Allah sebutkan dalam bulan Ramadan. Berarti hanya 30 hari, 30 malam. Hanya 30 malam ada di situ. Dan keterangan-keterangan dari hadis Rasulullah menyebutkan carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir. Kan hanya 10 hari. Ringan. Dan lebih dipersempit lagi keterangannya, carilah Ramadan pada likuran yang ganjil 10 hari terakhir. Dipersempit lagi. Berarti kan hanya 5 malam. Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Kita ikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beramal. Sing ahli nonton bola kan kuat. Berjam-jam. Banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang dilatih tiap malam baca itu, tiap malam baca itu. Ini doa Masya Allah. Doa mohon maaf. Allahumma ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan maaf, maha memberikan pengampunan. Tuhibbul afwa, senang memberikan maaf, senang memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku baca ketika aku menangi, ketika aku menjumpai Lailatul Qadar. Ini Rasulullah tidak menyuruh kemudian sholat sebanyak 1000 rakaat, baca Quran 3 kali khatam, enggak. Bacalah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan ringan, enteng dilakukan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ampunan-ampunan yang dijanjikan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Kesempatan ada pada kita. Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Ada 2 orang yang meninggal dalam kurun waktu yang berbeda. Rasulullah menyebutkan, ini sahabat, ada seorang sahabat yang bermimpi 2 orang, yang satu kelihatannya semangat sekali beribadah, yang satu kok biasa-biasa saja. Nah, ketika dijumpai dalam mimpi itu, sahabat yang biasa-biasa saja kok lebih dulu masuk surga. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, sampai berita kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan, jangan heran, bukankah orang yang mati masuk surga terlebih dahulu diberi kesempatan hidup 1 tahun lebih lama? Iya. Bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Iya. Ya, amaliyah pada bulan Ramadan itulah yang terakhir, itu yang menjadikan dia lebih dahulu masuk surga. Maka yang terakhir ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, jamaah rahimakumullah, mari kita bangun di dalam diri kita satu niat, satu pemahaman, bahwa jadikan Ramadan ini adalah sepertinya Ramadan terakhir untuk kita. Kalau itu dibangun di dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan yang ada sekarang ini. Karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih bertemu dengan bulan yang mulia ini. Tidak ada pula yang bisa menjamin kita bisa sampai akhir Ramadan tahun ini. Umur kita tidak ada yang tahu. Maka kalau kita bisa menjadikan Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir untuk kita akan semangat untuk melakukan amaliyah. Juga Rasulullah memberikan perintah juga, setiap kali kita akan melaksanakan sholat pun demikian. Jadikan seperti sholat yang terakhir untuk kita. Nah, kalau direnungkan, mengapa Rasulullah menjadikan ibadah sholat seperti sholat yang terakhir? Karena apa? Kita sering menganggap sesuatu yang sering kita bertemu menjadi hal yang biasa. Lah biasa sholat ya, duhur biasa, dalam maning asar biasa.
Jadi seolah-olah tidak ada kerentek, tidak ada semangat. Tapi ketika kita meyakini bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir, bisa-bisa sholat subuh miki sing nembe dhewek lakoni adalah yang terakhir. Nanti zuhur kita nggak ketemu lagi. Maka setiap kita akan melakukan sholat, kita melaksanakan sholat bahwa ini sholat yang terakhir, ini akan bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Pasti akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Udan bae mangkat payungan meng masjid lagi, bukan terakhir kok jamaah. Nah, ini Masya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.